Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa dengan tutorial online Psikologi Belajar Mengajar pada materi inisiasi pertama, yaitu Psikologi Belajar Mengajar Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka, bersama saya Dwi Meliana Lisawati. Materi inisiasi pertama ini yaitu pengertian psikologi belajar mengajar. Cakupan materi yang pertama adalah pengertian psikologi, yang kedua fungsi ilmu psikologi, yang ketiga pengertian psikologi belajar mengajar, yang keempat fungsi psikologi belajar mengajar. Indikatornya adalah setelah mempelajari inisiasi ke-1 ini, Anda diharapkan secara komprehensif menjelaskan tentang 1. Menjelaskan pengertian psikologi, 2. Menjelaskan fungsi ilmu psikologi, 3. Menjelaskan pengertian psikologi belajar mengajar, 4. Menjelaskan fungsi psikologi belajar mengajar. Kajian materinya pada pengertian psikologi belajar mengajar, yang pertama adalah pengertian psikologi, yang kedua adalah fungsi ilmu psikologi, yang ketiga pengertian psikologi belajar mengajar, yang keempat fungsi psikologi belajar mengajar. Istilah psikologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu psikologi, yang merupakan gabungan dari dua akar kata, yaitu psiki dan logos. Psiki berarti jiwa dan logos berarti ilmu. Secara harafiah, psikologi diartikan sebagai ilmu jiwa. Psikologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki, mempelajari tingkah laku manusia, baik sebagai individu maupun dalam hubungannya dengan lingkungannya. Dengan demikian, psikologi dapat diartikan sebagai berikut. Psikologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki dan membahas perilaku organisme, hewan atau manusia yang terdiri dari perilaku terbuka dan perilaku tertutup, baik organisme tersebut sebagai individu maupun kelompok dalam hubungannya dengan lingkungan. Manusia mengubah perilakunya melalui proses belajar. Seseorang yang tidak tahu akan menjadi tahu segala sesuatu apabila dia melakukan proses belajar. Melalui proses belajar, seseorang akan memperoleh kemampuan untuk berani mempertimbangkan dan mencoba hal-hal yang baru. Belajar juga dapat mengubah keterampilan seseorang. Keterampilan adalah juga unsur pelaku, karena keterampilan yang dimiliki seseorang akan mempengaruhi tindak tanduknya sehari-hari. Keterampilan adalah unsur perilaku yang berkaitan dengan gerak fisik seseorang yang mudah sekali diamati oleh orang lain. Pendidikan yang bahasa Inggrisnya education sebenarnya berasal dari bahasa Latin educare yang terdiri dari dua akar kata e dan ducer. E artinya X atau membuat keluar, dan ducer artinya potensi seseorang. Sehingga education dapat diartikan sebagai upaya membuat potensi seseorang muncul. Menurut Sukandar 1980, pendidikan adalah usaha mengadakan perubahan perilaku manusia secara teratur sejak dari lahir sampai mati. Ini yang disebut dengan konsep lifelong education. Sejak dari lahir, manusia juga mendapatkan pendidikan, misalnya cara minum susu ibu, cara tidur, memberi minum, memberi makanan tambahan, dan lain-lain. Dengan demikian, pendidikan tidak lain dan tidak bukan merupakan upaya meningkatkan, to elicit dan to give rise to, dan mengembangkan, to fulfill dan develop kemampuan seseorang. Dengan demikian, pengertian psikologi belajar mengajar adalah cabang psikologi yang menyelidiki dan membahas proses perubahan perilaku manusia dalam pendidikan atau proses belajar dengan adanya mengajar. Ruang lingkup psikologi belajar mengajar adalah semua konsep dan prinsip yang harus diaplikasikan dalam kegiatan pendidikan atau kegiatan pembelajaran dengan adanya pengajar atau kegiatan belajar mengajar.
Lindgren dalam Sukamto tahun 1997 mengatakan bahwa seorang pendidik perlu memahami konsep dan prinsip psikologi belajar mengajar agar dapat membantu proses belajar sarana didiknya dengan baik. Mendidik adalah menghidupkan proses belajar sasaran didiknya. Mendidik di sekolah namanya mengajar, yaitu membantu proses belajar muridnya. Mendidik di perguruan tinggi namanya memberi kuliah, yaitu membantu proses belajar mahasiswanya. Mendidik dalam pelatihan namanya melatih, yaitu membantu proses belajar serta pelatihannya. Mendidik dalam penyuluhan pertanian namanya penyuluhan, yaitu membantu proses bekerja petani. Mendidik di pesantren namanya mengajar santri, yaitu membantu proses belajar santrinya. Mendidik anak di rumah namanya mengajar anak, yaitu membantu proses belajar anaknya. Kegiatan belajar tidak lepas dari kehidupan sehari-hari manusia. Hampir sepanjang hidupnya, manusia mengalami proses belajar. Kongfucu, seorang filosofi Cina, mengatakan belajar adalah intisari dari hidup. Ini berarti bahwa tiada kehidupan manusia tanpa belajar. Dalam kehidupannya, manusia selalu menjumpai masalah. Tidak ada manusia yang hidup tanpa masalah. Untuk dapat mengatasi masalah, manusia membutuhkan kemampuan, dan untuk mendapatkan kemampuan diperlukan belajar. Selanjutnya adalah hakikat proses belajar, di mana ada masalah, kemudian ada manusia, kemudian dilakukan proses belajar, dan selanjutnya akan menjadi kemampuan yang bertambah. Pada gambar 1, proses belajar manusia. Menurut Walker, belajar adalah suatu perubahan perbuatan sebagai akibat dari mengalami. Menurut Sorenson, belajar adalah mengubah perbuatan, yaitu keterampilan dalam pengetahuan di mana hasil belajar ini dapat benar atau salah. Menurut Legends, JP, manusia akan mendapatkan kemampuannya untuk menggantikan perilaku-perilaku yang buruk menjadi baik melalui proses belajar. Menurut Burtona dan William, belajar adalah sebuah proses perbaikan pengetahuan, keterampilan dengan cara mengalami sendiri. Menurut Shirley O'Howler, belajar adalah proses aktif yang menghasilkan perubahan perilaku baik pengetahuan, keterampilan, dan perasaan. Dari kelima tokoh tersebut dapat disimpulkan definisi proses belajar terdapat unsur-unsur. Yang pertama adalah perubahan perbuatan, perilaku atau keterampilan atau pengetahuan, keterampilan, dan perasaan atau sikap. Yang kedua adalah usaha aktif. Yang ketiga tidak disadari atau tidak. Yang keempat hasilnya benar atau salah. Yang selanjutnya adalah dengan demikian proses belajar adalah usaha aktif seseorang yang dilakukan secara sadar atau tidak untuk mengubah perilakunya yang meliputi pengetahuan, sikap, dan keterampilan di mana hasilnya bisa benar atau salah. Belajar adalah usaha aktif seseorang, artinya tanpa adanya usaha aktif tidak akan terjadi proses belajar pada diri orang tersebut. Belajar adalah usaha aktif seseorang, artinya tanpa adanya usaha aktif tidak akan terjadi proses belajar pada diri orang tersebut. Belajar dilakukan secara sadar atau tidak sadar. Belajar secara sadar berangkat dari adanya kebutuhan yang dirasakan yang harus dipenuhi oleh pelajar. Belajar tidak sadar, belajar tanpa sengaja. Contohnya seseorang menonton TV, tiba-tiba ada channel cara membersihkan noda kotoran pada baju. Silahkan Anda bisa memperhatikan pada bagian di bawah ini tentang hakikat proses belajar. Selanjutnya adalah evaluasi. Anda bisa membaca evaluasi ini. Yang pertama, kata yang termasuk kata kunci untuk menjelaskan pengertian psikologi adalah menyelidiki dan membahas dan mengembangkan, meneliti dan menyelidiki, memilih dan mengembangkan,
untuk isinya adalah A. Menyelidiki dan membahas. Selanjutnya, psikologi belajar mengajar tidak akan membahas perilaku manusia dalam A. Pelatihan, B. Penyuluhan, C. Pengajaran, D. Peniruan, yaitu adalah peniruan. Evaluasi yang selanjutnya Anda bisa baca sendiri. Kemudian daftar pustaka referensi utama dari Patmo Wiharjo HR Sugianto tahun 2019, BMP Psikologi Belajar Mengajar, Tangerang Selatan Universitas Terbuka. Referensi tambahan Tantowi Z 2010 Psikologi Pendidikan Jakarta, Yayasan Kanisius. Profilnya, media pembelajaran ini dibuat oleh Dwi Meliana Lisawati, lahir di Kudus 18 Mei 1992. Sekarang bekerja sebagai pengajar di SMPN 1 Mbae, Kabupaten Kudus. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.